Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan pendengar radio Suara Kampar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita pada hari ini yaitu puasa dan pengendalian diri. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua nafsu yang sangat mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia. Yang pertama adalah nafsu makan dan minum. Yang kedua adalah nafsu syahwat. Makan dan minum adalah bahagian dari diri kita. Makanya makan itu adalah untuk hidup. Tetapi maaf, hidup bukan untuk makan. Hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kita beranggapan pula tidak perlu makan. Karena kalau ada kita mengatakan tak perlu makan, alamatlah kita itu akan berhenti menjadi orang, yaitu menjadi mayat. Nah, oleh sebab itu, makan itu dikendalikan di dalam Islam. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, karena puasa itu bisa membuat kita menjadi sehat. Masya Allah. Makanya dengan berpuasa inilah kita menjadi, tubuh kita menjadi sehat. Karena banyak makan itu bukan sehat. Karena banyak makan itu penyakit. Karena sumber penyakit dalam diri kita ini adalah lambung kita. Maka kita itu di stop, ataupun kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kewajiban-kewajiban berpuasa. Makanya di dalam Islam, dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hal yang mempengaruhi hidup dan kehidupan kita tadi adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gunanya apa? Untuk masa depan kita. Makanya nafsu ini tidak boleh kita bunuh. Nafsu tidak boleh kita perturutkan. Nafsu ini butuh bimbingan, butuh arahan. Dengan cara apa? Dengan cara keimanan yang mantap, kepekaan hati nurani yang berbentengkan iman yang kuat. Makanya puasa Ramadan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, untuk menahan makan itu semua orang bisa. Bahkan hewan pun bisa. Makanya banyak sekarang orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, melainkan haus dan lapar. Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang sekarang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa yang ia peroleh, tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Ingat kaum muslimin, ketika Rasulullah berperang, perang Badar, ketika itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar daripada ini? Oh, ini belum seberapa. Ada perang yang paling besar daripada ini. Perang apa? Perang itu tidak ada dentuman meriam yang kedengaran. Tidak ada peluru kendali yang berjatuhan. Perang ini perang dingin.
Tapi dahsyatnya bukan main. Entah berapa kali terjadi sehari semalam, yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berpuasa Ramadan inilah bisa mengendalikan diri kita. Karena ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, emosi kita, maka Rasul mengatakan kepada kita, ini soim, sesungguhnya saya ini berpuasa. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan mengendalikan diri kita, dengan berpuasa ini kita menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa inilah kita insya Allah menjadikan orang-orang yang betul-betul hidup kita terarah. Kalau kita bisa lihat ketika kita pergi ke kota Mekah, orang tersebut hidupnya santai saja. Santai, kita lihat dia tidak kasak kusuk. Tetapi ingat, waktu istirahat, istirahat. Waktu makan, makan. Waktu ibadah, ibadah. Nah, inilah dia janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan dan akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan arti kata bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah. Makanya dengan puasa inilah latihan militer, latihan fisik, mental dan spiritual, mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak bulan, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dari sekian banyak malam, malam yang paling mulia adalah malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Dari sekian banyak malaikat, malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang membawa Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang paling dicintai Allah, yang paling mulia adalah bumi di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Dan hamba yang paling mulia adalah dia junjungan kita yang menerima Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai syahrul Quran, momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim selama bulan suci Ramadan. Mari selama Ramadan ini kita bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tumbuhkan kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya, apa saja solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengendalian diri selama berpuasa? Ya, baik. Adapun solusi dalam rangka kita meningkatkan diri kita, mengendalikan diri kita dalam berpuasa, bahwasanya kan tadi sudah disampaikan, puasa ini bisa mengendalikan diri kita, baik itu dalam hal emosi, baik pun dalam hal mengendalikan makan kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi dalam bulan puasa ini merupakan bulan yang sangat-sangat banyak dilatih kita dalam kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita umpamanya diajak kita berkelahi, berantem sama teman kita, maka ingat, katakanlah ini shaim, sesungguhnya kita ini berpuasa. Maka tahan diri kita, insya Allah tidak akan terjadi perkelahian dan segala macamnya. Dan begitu juga ketika di dalam bulan Ramadan ini, maka dengan mengendalikan diri kita dengan cara beribadah seperti banyak kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berzikir, dan juga bahkan tidur pun kita merupakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi jangan sampai tidur, bangun sahur, tidur tidak sholat subuh, tidak zuhur, itu tidak ibadah namanya, itu menyalahi. Intinya tidak meninggalkan kewajiban kita seperti sholat. Makanya semua amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini insya Allah bisa mengendalikan diri kita, insya Allah. Dan makanya habis kita Ramadan ini menjadi memang betul-betul umat yang berubah kita menjadi orang yang baik. Makanya kalau kita contohkan puasa kita seperti puasa ulat. Nah, kalau kita puasa ulat, dia itu memang pengganggu pertamanya,
perusak. Tetapi ketika dia berpuasa dia itu berdiam di dalam dalam daun jadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu yang indah, insya Allah dia berubah. Apa perubahannya? Makanannya pun dia tidak yang buruk-buruk lagi, makanannya madu, dan apalagi dia itu bisa membantu orang dalam penyerbukan bunga. Demikianlah kita. Pokoknya habis Ramadan ini kita bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah. Terima kasih banyak. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kita semuanya dan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.